Halo, assalamualaikum. Nama aku Nurma Gita, biasa dipanggil Ita. Kali ini aku mau berbagi salah satu kegiatan yang aku lakuin untuk mengisi waktu luang. Cara ini juga biasanya aku pakai untuk refreshing, untuk mengatasi kejenuhan. Ya, kalau lagi gabut. Pagi ini ditemani secangkir kopi sama roti kiriman dari tetangga yang lagi akikoh cucu. Jadi keinget sama ponakan. Jadi kakak aku yang pertama akhir Mei kemarin lahiran anak kedua cewek. Ya terpaksa belum bisa nengokin. Jadi kondisi yang seperti ini, kondisi lagi pandemi kayak gini, nggak mungkin lagi, belum memungkinkan untuk traveling. Jadi sementara belum bisa pulang. Ya, aku itu ada 3 bersaudara dan aku yang paling kecil, paling buntut gitu. Dan posisinya adalah si kecil ini tinggal paling jauh nggak jauh-jauh amat sih, cuman paling jauh dari mbak-mbak. Jadi ketika ada acara keluarga ataupun ada ya seperti event ini lahiran kakak yang pertama, ya harus menempuh jarak sekitar 2-3 jam kalau mau ke sana. Tapi berhubung saat ini lagi PSBB di sini, jadi ya tunggu dulu hingga diperbolehkan untuk traveling seperti itu. Cuman kan karena emang posisinya kakak aku itu bukan di kota, di desa gitu kan ya, jadi masih tetap ada kegiatan-kegiatan semacam kalau bayi baru lahir itu kan ada syukurannya, ada kayak syukuran kelahiran semacam apa ya namanya ya, saking lamanya nggak di Jawa, ada sepasaran namanya. Ada sepasaran. Jadi kemarin para ponakan-ponakan pada ngumpul, ponakan bayi-bayi itu si balita-balita mereka pada ngumpul ngitarin si Aisyah ini ponakan aku yang baru lahir. Mereka pada ngumpul dan difoto dan dikirimin ke tantenya yang nggak bisa pulang ini. Jadi kangen ponakan-ponakan. Jadi ponakannya ada yang ponakan yang tertua itu ada yang sudah mulai mau MBG, sudah mau mungkin udah 2 tahun lagi mungkin sudah SMP. Terus ada juga yang masih baru awal-awal SD dan masih beberapa itu ada yang balita. Lucu sih mereka, karena emang kalau pas pulang kampung biasanya tantenya ini selalu main sama mereka. Salah satu mainan yang kita lakuin bareng itu ya ini mewarnai. Ya berhubung belum bisa pulang kampung, sekarang tantenya main sendiri dulu. Ini ruang kerja aku. Biasanya merenung di sini. Nggak merenung sih, jahit sih. Karena memang selain ibu rumah tangga, aku buka jahitan di rumah kecil-kecilan, dikerjakan sendiri. Jadi untuk kemarin yang teman-teman yang kepo gajinya, ada yang sempat nanya di video aku yang sebelumnya, ada yang sempat komen nanyain gaji. Ya maaf tidak bisa menjawab karena itu privacy ya kalau gaji suami. Tapi untuk pendapatan memang selain gaji suami juga ada pendapatan sampingan itu pendapatan dari aku buka usaha di rumah
seperti itu ya, meskipun nggak besar-besar, nggak gede-gede amat, tapi ada pendapatan sendiri karena emang emak-emak nggak ada kerjaan di rumah. Ya kalau mungkin yang lainnya bisa komentar, mana mungkin mama nggak ada kerjaan di rumah. Ya kalau untuk yang sudah punya anak pasti rempong dengan segala kerempongan untuk main-main sama anak. Tapi berhubung saya masih berdua, aku masih berduaan aja sama suami, masih kayak manten anyar. Jadi ya ketika suami berangkat ngantor, aku harus bisa memanfaatkan waktu di rumah. Nah, salah satunya cari uang. Itu salah satu sambilan. Dan salah satu cara kalau lagi nggak ada kerjaan kayak sekarang ini, musim pandemi ini lagi agak sepi ya, refreshingnya kalau lagi buntu dengan mewarnai ya, salah satunya ngotak-ngatik video ini juga tak otak-atik sendiri sih. Karena nggak mungkin ngerepotin Pak suami yang sudah sibuk dengan kerjaan kantor gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang buka video-video aku yang sebelumnya, yang awal-awal itu memang Pak suami yang mengedit, karena mungkin waktu itu Pak suami sedang semangat untuk mengedit video, dan kemudian karena emang kerjaannya semakin banyak nggak sempet, ya sudahlah, biarkan saja tak update sendiri. Tapi tenang aja kok, aku udah minta izin ke Pak suami untuk bikin video. Jadi kalian boleh melihat pojok ruangan aku di sini sambil melakukan kegiatan yang menurutku sih menyenangkan, tapi nggak tahu buat kalian. Coba aja kalau mau ya. Jadi mewarnai itu menyenangkan, bikin otak rada-rada santai, kondisinya santai. Dan kalau kalian merasa agak suntuk, ini bagus untuk menenangkan diri, untuk menghibur diri, mencoret-coret, menuangkan dalam coretan. Kalau buat aku ini bagus, meredakan emosi. Memang sebenarnya ada sih buku gambar untuk orang dewasa itu kan. Sempat juga dulu sharing sama teman waktu masih di Denpasar. Beliaunya ini punya bakat terpendam untuk cewek banget lah gambar, untuk menggambar. Dan waktu itu sempat beliaunya lagi terinspirasi untuk mewarnai apa namanya, yang memang buku gambar untuk orang dewasa. Cuman kalau aku pribadi sih, karena emang aku bukan orang yang terlalu serius, pengen aja sesuatu yang lebih asik, sesuatu yang lebih ya jiwa kekanak-kanakan biar muncul, dan itu biar rasanya rasa nostalgia sama ponakan-ponakan. Gini dah, jadi kangen dah. Anak-anak itu emang lucu, mereka pure, tante gitu. Tante ayo menggambar. Cuman ya kalau waktu itu sempat beliin waktu lagi pulang kampung di bis. Waktu di bis kan biasalah ada yang jualan buku gambar 10.003. Waktu itu tuh bawain buat ponakan ya, mereka
ternyata menyambut dengan gembira. Alhamdulillah. Dan salah satunya ya akhirnya ayo tante kita menggambar bareng, bukan menggambar, mewarnai bareng. Ya, mewarnai bareng, tapi ketika mewarnai itu salah satu etika yang aku pakai waktu itu ya, karena anak-anak itu kan tahu ya, kalau untuk anak-anak yang lainnya ya, kalau ponakan-ponakan aku, mereka kalau yang tak amatin, aku amatin itu mereka hanya mewarnai objek-objek tertentu. Kalau misalkan ini yang aku warnain kan Marsha lagi bobo cantik, mereka cenderung hanya mewarnai Marshanya aja, atau mungkin Marsha dan kasur dan lampu. Jadi tidak semua diwarnai. Jadi kalau orang dewasa itu kan mikirnya seperti lukisan, bikin sesuatu seperti lukisan yang bisa diwarnai semua. Cuman kalau anak-anak ya mereka punya kreativitas sendiri. Jadi berhubung saya juga, aku lagi pengen jadi aku juga pengennya itu karena mereka ngajakin main, cuman aku juga nggak mau memakai kertas yang masih putih, maksudnya gambar yang belum mereka warnai sama sekali. Jadi ya aku minta izin ke mereka, Mbak. Jadi meskipun mereka masih bayi-bayi itu ya, mereka masih balita itu, aku tuh manggilnya Mbak karena emang kalau orang Jawa pasti tahu lah ya. Oke, sudah lewat. Kalau orang Jawa pasti tahu kan, kalau misalkan dalam keluarga kalian adalah istilahnya adalah yang paling kecil, maksudnya yang rakil, kemudian kakak kalian punya anak, nah kalian akan manggilnya itu, anaknya itu memanggilnya itu adalah Mbak atau Mas. Jadi bukan karena mereka si bocah-bocah lebih tua, tapi itu adalah cara untuk membiasakan memanggilkan nama, memanggilkan titel untuk anak-anaknya nona kita nanti. Jadi itu kayak saya, kayak aku mengajari anakku nanti untuk memanggilnya Mbak atau Mas. Jadi seperti itu. Jadi, yang Jawa pasti tahu lah. Nggak tahu kalau di budaya yang lainnya ya, kalau di Jawa seperti itu. Oke, aku minta izin dulu ke anak-anak, ponakan-ponakan. Mbak, tante mewarnainya boleh mewarnai yang di sini, boleh tante mewarnai yang sudah kalian warnai di sini biar tante bisa menuin warnanya, seperti itu. Jadi minta izin dulu ke ponakan-ponakan apakah aku boleh untuk mewarnai sisa pewarnaan mereka. Jadi karena emang tidak full mereka warnai, tantenya bertugas untuk membuat gambar itu jadi full berwarna, tapi atas izin mereka. Seperti itu. Nggak tahu ya kalau secara psikologi ini bener apa enggak, yang jelas mereka ya tante itu kalau mereka mau pasan. Jadi kalau mereka nggak mau ya mereka pasti menolak kok. Ada yang tante yang ini aja, tante jangan yang ini ya, seperti itu. Mereka anak-anak ini emang meskipun masih bocah gitu kan ya, masih balita dan ada yang bocah, mereka itu bisa untuk diajak berkomunikasi. Mereka komunikatif ketika kita mau untuk mengajak ngobrol, seperti itu. Bahkan yang bayi juga kayak gitu. Karena ponakan aku itu yang kemarin usia berapa yang paling kecil ya, 1,5 ya, atau mau 2 tahun kalau nggak salah itu. Jadi ya namanya bocah diajak main pasti meskipun dia belum ngomongnya itu masih belum teteh gitu ya, dia nyambung aja gitu. Diajakin ngobrol itu lucu banget sih. Kan ini efek samping kalau lagi kangen sama ponakan.
Ya, mereka lucu, gemesin, kadang juga nyebelin. Ya namanya dunia anak-anak. Cuman kadang juga sempat sih mereka bikin saya terharu. Mereka bikin tantenya terharu. Sempat waktu itu aku lagi masang ini, bukan screensaver, apa namanya ya, yang untuk ngunci HP, screen yang itu aku pakai foto tangan bayi. Kemudian untuk yang temanya juga aku pakai foto bayi tampak di belakang, lagi dia ada view besar gitu, terus ada bayi cowok lagi berdiri, balita lagi berdiri, ada kelihatan di punggungnya seperti itu. Itu ponakan aku salah satunya nyanyi seperti ini, tante punya anak, seperti itu nanya. Oh. Ya, anak-anak itu emang polos ya, jadi mereka akan bertanya apa yang emang mereka ingin tanyakan. Nggak kayak manusia. Orang-orang dewasa maksudnya, nggak seperti orang-orang dewasa yang kadang cuma mancing-mancing doang, dan enggak ya, bukan, itu cuma foto. Nggak tahu sih harus jawab apa. Tentunya sih iseng. Foto pagi terus itu. Biasa kan jadi nanya-nanya. Ya. Dan emang gara-gara ponakan juga sih akhirnya aku punya game yang kekanak-kanakan. Jadi nggak cuman tertular mewarnai buku gambarnya anak-anak aja, tapi juga tertular ngegamenya bayi. Mungkin juga pada tahu ada game yang buat bayi itu. Cuman emang tantenya emang nggak ngasih 100% sih. Aku nggak ngasih 100% untuk mereka game. Cuman ya ngasih sesekali aja kalau pas lagi memungkinkan. Jadi mereka nggak kecanduan amat sih, karena emang agak pelit tantenya. Tantenya agak pelit buat ngasih HP. Karena emang ya sama kakak aku udah dipesenin juga, HP-mu jangan kamu kasihkan ke anak-anak. Jadi ya kalau pas terpaksa aja tantenya lagi nggak ada ide buat ngajak main, atau mereka lagi menangis atau gimana yang tantenya tidak bisa untuk mengatasi, baru mengeluarkan jurus ya kendo. Begitu. Dan game itu masih ada sampai sekarang di HP tantenya setiap hari ngasih makan. Kalau kayak tahu kan ya, ngasih makan sehari bisa makan berapa kali. Terus kemudian juga mau ke kamar mandi, kemudian perlu diajak main game juga. Tahu kan game apa yang lagi aku omongin? Ya, si empus itu. Ya, tantenya juga kambuh sih sebenarnya. Maksudnya selain karena itu untuk ponakan, tantenya juga senang kucing dan tidak bisa memelihara kucing. Jadi dulu waktu aku masih kecil, sekarang tua. Waktu masih muda, waktu masih di ABG, masih anak-anak lah, anggaplah masih anak-anak dulu, aku tuh punya beberapa hewan peliharaan. Ada ayam dan ada kucing, dan mereka semua aku kasih makan, bersihin ya seperti biasa lah, tau lah ya aktivitasnya hewan peliharaan seperti apa. Kasih makan, bersihin kandangnya,
dirawat, diajak main. Kecuali ayam ya, ayam nggak perlu diajak main. Tapi kalau kucing kan mereka perlu diajak main, diajak ngobrol. Aku nggak aneh kan? Karena memang dulu kucingnya juga gue ajak untuk ngobrol sih kadang-kadang. Karena dia sering nemenin belajar. Terus kalau aku lagi tidur di kamar, dia nyamperin, tidur di kaki. Ya, mereka lucu sih karena dulu nggak tahu ya berapa tahun itu waktu itu sempat melihara kucing waktu masa-masa MTS SMA. Melihara ayam itu dari mulai SD sampai SMA rasanya. Waktu lagi ada flu burung itu udah berhenti. Karena ayam takut kena flu burung, jadi ayam-ayamnya pada dijual, setelah dikonsumsi juga. Akhirnya berhentilah jadi pemelihara ayam. Pemelihara ayam. Tapi asik loh, ayam itu lucu, apalagi yang masih baru keluar dari cangkang itu. Imut-imut banget. Ayamnya imut-imut, lucu, bulunya halus. Emaknya ayam yang ngeri. Tapi kalau sama yang terbiasa membersihkan kandangnya, yang terbiasa ngasih makan, mereka nggak galak-galak amat kok. Biasa aja. Ya, itu menyenangkan. Nggak tahu kenapa ya, seneng aja dulu ngasih makan mereka, bersihin kandangnya. Dan juga kadang juga ngajak ngobrol. Udah kayak orang gimana ya. Tapi emang mereka lama-lama mereka tahu siapa yang sering berkomunikasi sama mereka. Nggak tahu juga, jadi lulut. Ya, ayam-ayam juga mereka nggak perlu ditangkepin ketika mau ngandang sore hari, mereka mapan sendiri-sendiri di kandangnya masing-masing. Jadi kalau di kampung itu ayam kan berkeliaran ya, pagi hari dibuka, dibersihin kandangnya, dikasih makan, sorenya mereka pulang ke kandang kayak gitu terus setiap harinya. Awal-awal sih emang nggak tahu awalnya kapan ya, kayaknya masih SD jadi udah lupa. Masa-masa SD itu kan udah kabur sekarang. Memorinya udah mulai kabur, maklum udah agak tua. Jadi kalau masa-masa waktu melihara kucing mungkin masih keinget, karena dulu waktu kucing itu masih MTS, usia udah belasan dia 10 ke atas lah, 10 ke atas. Jadi agak inget lah si kucing yang awal mula dia datang ke rumah, kucing yang warna itu, kemudian dia melahirkan membawa anaknya satunya meninggal, satunya hidup. Dan waktu persalinan aku bantuin. Maksudnya nyediain tempat, nggak bantuin persalinannya yang kayak gimana karena dia pinter bersalin sendiri. Bisa melahirkan sendiri, luar biasa emang kucing tuh. Asli. Jadi si kucing hamil itu inget banget loh, kucing hamil tuh datang, tak kasih makan, tak ajak ya, dielus-elus dan sebagainya, diajak ngobrol. Waktu dia lagi mau lahiran, nggak tahu sebenarnya dia, tapi nggak tahu hamil, ternyata dia lagi hamil waktu itu. Terus dia waktu lahiran dia dusul saya terus kayak galau gitu, ngapain dia ya. Terus tak ambilin dah itu kain, taruh di box kardus atau apa waktu itu kalau nggak salah. Lahir 2 bayi kucing, satunya langsung bisa bergerak-gerak, satunya itu nggak bergerak sama sekali. Dan ternyata yang tidak bergerak sama sekali itu esoknya udah meninggal. Esoknya terus kita kuburin di kebun, kubur di kebunan. Sedih sih kalau ingat. Jadi bayinya itu hampir sama, bayi kucingnya sama-sama telon lahirinnya itu. Ya itu dah. Akhirnya yang bertahan hidup cuma satu, dan itu telon dan jantan, laki-laki ada jantan ya kalau hewan tuh. Ya anggaplah jantan lah. Ya. Cakep banget telon. Dan ternyata dia
hanya bertahan hidup nggak sampai dewasa, nggak sampai dia usia dewasa atau sangat besar itu, nggak sampai, mati keracunan kalau nggak salah itu. Sedih kalau ingat. Tapi mbok-mbokannya, si induknya masih hidup. Ya itu dah, biasalah kucing itu sekarang udah nggak melihara lagi. Oke. Ya, seperti inilah gambar yang aku bikin. Gambar mewarnai jadi mewarnai full satu gambar. Iseng ya, nggak apa-apa lah, inilah cara mengatasi kejenuhan. Silahkan kalau mau coba di rumah ya, kalau nggak dicoba juga nggak apa-apa. Makasih udah mau nyimak ya, silahkan diambil manfaatnya jika bermanfaat, dan jika tidak bermanfaat ya semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi, dadah.